Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Sebelah TV, TV-nya Orang Bukit Tinggi. Siang ini kita bertemu kembali dalam podcast Sebelah TV dan berbahagia sekali kita bertemu dengan Ibu Kasih Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi bersama Ibu Tri Andriani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, kita mendengarkan pagi tadi Ibu ada kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi haji. Ya, Mungkin bisa Ibu jelaskan pada pemirsa Haji TV apa saja bentuk kegiatan kita pagi tadi. Silakan. terima kasih. Tadi pagi kita dari Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi mengadakan sosialisasi pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan nomor porsi jemaah haji. Dalam kegiatan sosialisasi tadi kita memakai tema transformasi digitalisasi layanan haji. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena digitalisasi itu sudah merupakan reformasi birokrasi, salah sebagian dari reformasi birokrasi dan juga transformasi layanan publik, di mana masyarakat untuk melakukan pendaftaran, pembatalan, dan pelimpahan nomor porsi tidak lagi harus mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, tapi juga bisa dilakukan secara online atau secara digital melalui aplikasi Haji Pintar. Haji Pintar. Dan sengaja pada kegiatan kemarin kita menghadirkan Kepala Dinas Dukcapil, karena untuk pendaftaran pembatalan sangat terkait sekali dengan Distrik Capil ini. Kemudian juga Camat Sekota Bukit Tinggi, perwakilan dari Lurah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kemudian juga ini kita dari LKAM, juga pengurus BKMT, perwakilan pengurus BKMT yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kita berharap nanti dari para peserta juga dapat memberikan informasi ini tentang pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan nomor porsi kepada masyarakat Bukit Tinggi secara umum. Dan tadi Ibu mengatakan bahwa pendaftaran pembatalan porsi haji itu menggunakan sistem digital. Ya. Nah, kenapa kita harus alih ke sistem digital? Di sini bukan beralih, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Yang pertama dengan pendaftaran, pembatalan atau pelimpahan nomor porsi itu melalui layanan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Bukit Tinggi, khusus untuk kita Bukit Tinggi. Juga bisa dilakukan secara digital. Kadangkala ada warga Bukit Tinggi yang mempunyai KTP dan KK Bukit Tinggi, tapi berada di luar Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk mendaftar kemarin dari Jakarta itu untuk mendaftar ke Bukit Tinggi itu mereka perlu biaya kan? Biaya untuk pulang pergi. Nah, sementara sekarang ada dalam metode digitalisasi, jadi jamaah bisa menguploadnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti secara Siskohat kami akan melihat di Siskohat Kementerian Agama, memverifikasi datanya. Jika memang sudah cocok, datanya sudah benar, dan itu bisa kita lakukan pencetakan surat perjalanan kepada hajinya atau istilahnya. Nah, bentuk sinkronisasi antara layanan Kemenak bersama dengan Dukcapil apa bentuk sinkronisasi? Untuk Dukcapil dan Kemenak itu datanya sudah terintegrasi. Di saat calon jamaah haji itu mengupload KTP-nya, ada NIK. Kalau NIK-nya itu benar, langsung terkoneksi ke Siskohat. Ya. Jika ternyata tidak, itu di aplikasi Siskohat langsung tidak diterima. Batal. Dianggap tidak memenuhi syarat. Di bentuk seperti itu ya. Ya. Dalam sosialisasi ini kita akan melibatkan beberapa elemen tadi ya Bu ya. Nah, yang menjadi sasaran utama dari sosialisasi kita tadi itu saya keberanian apa sasaran utama? Yang pertama sasaran utama kita bagaimana adanya transformasi tadi yang digital tadi, supaya masyarakat juga mengetahui secara luas
bahwa di samping dengan layanan langsung ke Kementerian Agama juga bisa secara digital ya melalui aplikasi Haji Pintarnya. Kemudian kenapa kita juga menghadirkan Dukcapil, Camat dan Lurah itu untuk pembatalan nomor porsi yang dilakukan oleh ahli waris atau pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris itu ada surat pernyataannya dari lurah. Dari ketua RT, RW, kemudian diketahui oleh lurah atau camat. Nah, sementara untuk akta kematian sendiri itu dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi sinergi secara bersama ini sangat kita harapkan untuk proses pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan nomor porsi ini. Kemudian jika jamaah mengetahui secara luas jika ingin melakukan pendaftaran mereka tidak bolak-balik untuk pengurusannya, termasuk juga pembatalan dan pelimpahan nomor porsi. Oke. Untuk aplikasi Haji Pintar seperti yang Ibu katakan tadi, apakah di Bukit Tinggi kita perdana melaksanakannya atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya. Kalau untuk aplikasi Haji Pintar itu kebijakan Kementerian Agama secara keseluruhan. Nasional ya? Ya, nasional. Dan itu aplikasinya bisa di-download itu di Play Store-nya. Di sana akan dijelaskan apa kebutuhan masyarakat, pendaftarannya, pembatalannya, pelimpahan porsi, kemudian juga PPU yang terdaftar bagi jemaah umrah yang ingin melakukan umrah, tentu mereka ingin ada kepastian ya 5 pasti itu. Salah satunya travel umrahnya itu berizin. Nah, untuk melihat apakah travel umrah itu berizin atau tidak, juga bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar ini. Haji Pintar, ya. Ini menyangkut juga ke fasilitas pemberangkatannya juga ya? Ya, termasuk travelnya gitu kan? Ya, termasuk travelnya. Kemudian kalau mereka jemaah haji sudah sampai di Arab Saudi, pemondokannya di mana, mereka bisa melihat. Kemudian konsumsinya, transportasi yang digunakan apa, itu mereka kapan pemberangkatannya, kapan pemulangan, mereka bisa akses di aplikasi Haji Pintar. Ini minta semuanya ya Bu ya? Ya. Mulai dari pemberangkatan sampai ketika mereka sampai di Arab Saudi ya? Sampai pemulangan. Sampai pemulangan. Ya. Jadi hanya sistem mudah istilahnya ya? Ya. Jadi selama kita manual dengan aplikasi tersebut semuanya menjadi akan mudah itu mengurusnya ya. Nah Bu, ini terkait dengan situasi pandemi kita ini ya, karena 2 tahun jemaah haji kita tidak berangkat. Ya. Nah untuk tahun ini bagaimana? Ya, kalau untuk tahun ini sampai saat ini ya, sampai hari ini kita belum mendapatkan kuota dari pemerintah Arab Saudi, karena yang berhak menentukan ya, yang kewenangan untuk menentukan penyelenggaraan haji ini dibuka untuk negara lain, warga negara lain secara Arab Saudi adalah Raja Arab Saudi itu sendiri. Namun tanggal 26 ya, tanggal 24 Maret kemarin itu Menteri Agama kita dan beberapa menteri lain yang negara-negara tetangga kita sudah dipanggil ke Arab Saudi pembicaraan awal tentang pelaksanaan ibadah haji tahun sekarang ini. Sinyal yang baru kita dapatkan bahwa untuk sekarang ini pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan untuk negara lain, warga negara lain untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Namun kotanya belum ditentukan. Berapa belum pasti ya? Ada kepastian. Tapi membuka dulu, memberikan sinyal dulu. Ya. Tapi berapa berangkat itu belum pasti. Belum ada kepastian sekarang. Tapi pemerintah kita mempersiapkan jamaah untuk pemberangkatan seperti 100% pemberangkatan penuh. Full Katanya. Meskipun sebenarnya skenario yang disiapkan oleh pemerintah kita itu ada 3 skenario. Skenario pertama memberangkatkan jamaah haji secara kota penuh. Kalau kota kita 221.000 yang kita persiapkan semuanya dokumen, kesehatan seluruh jamaah kita. Kemudian skenario kedua itu ada pembatasan kota, apakah itu 70%, 50%, 30% sebagainya, itu kita tunggu dari pemerintah Arab Saudi. Skenario ketiga, skenario terpahitnya tidak memberangkatkan untuk tahun ketiga. Tidak
berangkat sama sekali. Tidak berangkat sama sekali. Namun kita berharap skenario ketiga ini tidak terlaksana. Karena kalau kecil orang Minang ya, gabak di hulu, tandoka hujan, gewang di langit, tandoka pane. Kita lihat proses umrah, yang sudah dibuka. Nah, itu dan sudah dibuka, kemudian peraturannya sudah agak longgar. Kita lihat per 5 Maret kemarin itu jamaah umrah tidak lagi ada persyaratan karantina sampai di Arab Saudi. Tidak lagi Arab Saudi mewajibkan PCR untuk jamaah yang datang ke sana. Nah, moga-moga sinyal-sinyal seperti ini juga akan membawa suksesnya pelaksanaan haji di tahun ini. Hanya kita berdoa semoga skenario ketiga tidak terjadi dan jemaah haji kita bisa menunjukkan impian mereka untuk datang dan mendekati atau mungkin beribadah ke tanah suci ya. Nah, pesan-pesan dari Kemenak Bukit Tinggi sendiri Bu, khususnya bagian Ibu di Kasih Haji dan Umrah terhadap jemaah haji kita sendiri, kalau jemaah haji Bukit Tinggi sendiri. Ya. Kita atas nama kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap semangat dan optimis untuk penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini. Untuk itu istitaah ibadahnya berarti bimbingan manasik tetap kita lakukan, istitaah kesehatan dan istitaah perjalanan tetap kita persiapkan. Kesehatan dengan cara memeriksakan kesehatan di puskesmas yang sudah ditentukan sesuai dengan domisili, kemudian juga persyaratan lain sebagai vaksin. Vaksin COVID itu merupakan syarat wajib bagi Arab Saudi yang warga lain yang akan memasuki Arab Saudi. Di samping vaksin COVID juga meningitis. Jadi setelah usaha kita lakukan secara maksimal, tentu selanjutnya kita doa kita panjatkan dan kita langitkan doa, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Terakhir tentunya tawakal kepada Allah. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu itu terbaik menurut Allah. Jadi ujungnya adalah tawakal kepada Allah. Setelah usaha. Skenario kita belum tentu sama dengan skenario Allah SWT. Ya, benar sekali. Baik Bu, terima kasih banyak Bu An atas kesempatan Ibu hadir di podcast TV kali ini. Semoga harapan kita untuk jemaah haji Bukit Tinggi tahun ini dapat terkabulkan dan diterima oleh Allah SWT ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu. Baik, pemirsa Senyum TV, itulah bincang kita bersama Ibu Triandriani, Kasih Haji dan Umrah Kemenak Kota Bukit Tinggi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat manfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.